sore Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis dan saya Gilang Padutanaya. Selamat sore Mbak Uni. Sore Gilang dan sore juga teman-teman semuanya, semoga sehat ya. Oke, semoga sehat selalu. Ada dua tema Mbak yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai update ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini. Lalu yang kedua adalah protes kalangan Gen Z di berbagai negara. Kita masuk ke tema pertama terlebih dahulu. Proses evakuasi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo ini hingga pukul 10 pagi disampaikan oleh BNPB sudah mencapai 54 korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan disebut BNPB ini merupakan bencana dengan korban terbesar sepanjang tahun 2025. Nah, di balik tragedi ini diketahui dari 40 ribuan pondok pesantren di seluruh Indonesia, ternyata baru ada 50 yang memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG, yang dulu disebut IMB. Nah, melihat ini POV dari IDN Times seperti apa, Mbak? Ya, teman-teman, atas nama redaksi IDN Times, kami mengucapkan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban jiwa. Tadi ada 54 yang meninggal, kemudian ada 104 yang masih luka-luka ya, dari 158, dan sebetulnya per saat ini ketika kita bicara ini masih ada 13 orang yang sedang dicari. Tentu ini kehilangan yang sangat besar ya, jumlahnya tadi dikatakan jumlah korban terbesar. Semoga yang meninggal dunia husnul khotimah insya Allah, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan tabah ya. Dan memang tragedi ini kemudian memunculkan apa yang disebut dengan mungkin istilahnya adalah kelalaian. Jadi minggu yang lalu kita baru bicara soal bagaimana program makan bergizi gratis yang sudah dimulai tanggal 6 Januari. Ternyata perpresnya, tata kelolanya itu baru akan dikeluarkan minggu ini ya. Dan ternyata mayoritas belum memiliki SPPG atau dapur, belum memiliki sertifikat ya, sertifikat higienis, laik higienis dan sanitasi, dan juga sertifikat untuk keamanan pangan. Hal yang mestinya sejak awal ya, apalagi program ini kan BGN ini kan sudah ada lembaganya dari di era pemerintahannya sebelumnya ya. Nah, tapi ini ternyata tidak digunakan untuk mempersiapkan, untuk memasukkan itu menjadi sebuah kewajiban. Sedemikian sehingga kelalaian bahwa ini tidak mencantumkan atau tidak mewajibkan kepada SPPG ini membuat jatuhnya korban ya. Lebih dari 6 ribuan korban keracunan, dan sampai hari-hari ini terus berlangsung. Nah, ini kejadiannya juga sama. Menurut kami di POV Time ini bahwa ada 50, baru 50 dari 42 data Kemenak, 42.433 ponpes yang ada di Indonesia, yang ternyata 50 yang baru mengurus PBG, ini kan berarti kelalaian ya. Kelalaian pertama yang tentu saja dilakukan oleh pihak ponpes ya. Selama ini semua ponpes yang tidak memiliki PBG itu berarti pengelolanya ya itu lalai. Karena jangankan ponpes yang di situ ada murid apa segala yang banyak ya, rumah pribadi saja kalau mau membangun atau bahkan meningkatkan ya, memperluas segala macam itu harus mengurus sebelumnya IMB, sekarang PBG, apalagi ini sebuah lembaga publik ya, sehingga ini sebuah kelalaian luar biasa yang dilakukan oleh pesantren-pesantren, ponpes-ponpes ini yang mungkin selama ini ya tidak ada ewuh pekewuh, sehingga pihak-pihak yang sebetulnya kepada pihak yang lain termasuk kepada warga yang lain itu sangat keras mewajibkan adanya IMB yang sekarang disebut sebagai PBG, tapi kalau untuk ponpes kok tidak ya. Jadi kepada semua ponpes yang belum mengurus PBG ini mestinya ada tindakan yang tegas ya. Kemudian yang kedua itu kepada Kemenak
Kementerian Agama ini kan Ponpes ini di bawah Kementerian Agama, ya. Bahwa Kementerian Agama juga lalai, berarti dari tahun ke tahun, dari pemerintahan ke pemerintahan, ya Kementerian Agama lalai tidak memastikan bahwa harus ada keselamatan bagi seluruh proses belajar mengajar di Ponpes, dan itu berarti termasuk PBG, ya, sehingga kualitas dari bangunan atau izinnya segala macam kan selama ini dananya itu dari Kemenak, kontrolnya bagaimana, termasuk soal seperti ini. Jadi Kemenak menurut kita di POV Times, di IDN Times juga lalai, ya, dan kelalaian ini, ya, kelalaian seperti ini membuat jatuhnya korban jiwa dalam konteks Ponpes Al-Qazzini ini. Bahkan sampai pada saat kita rekaman ini, ya, hari Senin siang, ya, ini sudah ada 54 yang meninggal dunia, 13 masih dicari. Kita berdoa bersama semoga 13 itu bisa ditemukan dalam keadaan selamat, ya. Tapi sekali lagi ini kelalaian luar biasa, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab, minimal tadi saya katakan pengelola Ponpes, ya, dan kemudian Kemenak harus mendapatkan sanksi, ya, karena kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa. Itu pasti ada pasalnya. Saya nggak mau bahas pasal itu, ya, tetapi itu udah jelas ini adalah kelalaian, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, ya, terhadap Ponpes. Ini kan data, kita cuma mengutip data dari Menteri PU, ya. Ada 50 saja, ya, dari 42.433 Ponpes. Nah, ini sikap kita bahwa ini lalai dan semua pihak harus bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi yang tegas karena sudah menyebabkan jatuhnya korban jiwa bahkan meninggal dunia. Dunia. Nah, Mbak, yang kedua, kita beralih ke maraknya protes kalangan Gen Z di berbagai negara. Setelah sebelumnya Nepal, lalu yang terbaru ada Maroko. Nah, bagaimana Mbak POV Times melihat gerakan protes Gen Z ini melawan pemerintah zalim gitu, Mbak? Ya, jadi sudah hari ke-9 ya di Maroko itu terjadi protes yang lead-nya atau yang melakukan itu adalah Gen Z, ya. Maroko adalah kasus yang terbaru, ya. Dan di sana ada istilahnya, mereka bergerak di bawah payung namanya Gen Z 212. 212 itu adalah kode dari negara, ya. Dan yang menarik, ini semua digerakkan secara online, peaceful, ya, so far peaceful, damai. Digerakkan secara online lewat Discord, ya, aplikasi yang kian populer di kalangan anak muda. Karena apa? Karena biasanya anak muda yang melakukan konsolidasi mobilisasi gerakan itu memang menggunakan Telegram, ya, Discord, ya, bukan menggunakan mainstream, ya. Meskipun ada juga kayak di Indonesia kan ada juga yang menggunakan grup WhatsApp dan segala macam, tapi yang di Maroko ini yang hari ke-9 itu pakai Discord. Dan sekarang terakhir itu sudah ada 180.000, ya, 180.000 anggota dari Discord itu. Baik itu di Maroko dan kemudian di Madagaskar. Padahal Maroko ini dianggap sebagai negara yang termasuk paling stabil, ya, di kawasan itu. Salah satu yang memicu sama, ya, di Maroko, Madagaskar, Kenya, kemudian Nepal, ya. Di Maroko juga mereka meminta supaya pergantian kepemimpinan, ya. Jadi Perdana Menteri Aziz Akhanoglu itu dituntut untuk untuk mundur, ya. Karena apa? Karena mahasiswa dan lulusan yang menganggur, kita berkali-kali bahas di sini, sekarang itu lulus dari universitas itu tidak menjadi jaminan bisa dapat pekerjaan. Nah, itu ternyata adalah fenomena global, ya. Indonesia juga mengalami hal seperti itu, dan di Maroko itu memicu. Jadi mahasiswa lulusan menganggur, mereka menuntut reformasi besar-besaran di bidang layanan kesehatan, pendidikan, keadilan sosial. Isu-isu yang dikesampingkan oleh pemerintah menurut mereka, karena pemerintah memilih untuk menggelontorkan miliaran dolar untuk infrastruktur Piala Dunia 2030. Jadi mereka bilang, kami butuh rumah sakit, bukan stadion Piala Dunia. Maroko menjadi satu dari 6 negara, ya, Maroko satu kontinen dengan Spanyol,
itu menjadi tuan rumah dari Piala Dunia 2030. Dan seperti biasa ketika sebuah negara dipilih untuk menjadi tuan rumah, maka pemerintah kemudian membangun infrastruktur besar-besaran, dan di mata mahasiswa Gen Z itu dianggap adalah sebuah pemborosan luar biasa pada saat yang diperlukan itu lebih kepada infrastruktur kayak tadi rumah sakit ya, pendidikan. Nah, itu yang memicu ya. Jadi dan itu kemudian pemicunya ada kematian beberapa ibu hamil setelah operasi sesar rutin dan segala macam. Jadi intinya apa yang teman-teman adik-adik Gen Z itu melihat bahwa ada masalah besar, tapi pemerintah di negara mereka, pemimpin itu justru tidak memperhatikan masalah yang besar itu, dan itu terjadi di berbagai tempat ya. Sudah jatuh korban tewas, meskipun ada beberapa media mengatakan udah sampai yang di Maroko ada 22 tewas, tapi pemerintah mengatakan ada 3 yang tewas. Jadi dispute seperti biasa ya, jumlah tewas seperti itu. Di Amerika Selatan, di Peru juga ada demonstrasi ya. Kalau yang di Maroko mulai tanggal 27 September ya. Gen Z, Mbak. Gen Z juga. Di Peru itu mulai tanggal 20 September ya. Juga protesnya meluas ya. Mereka protes korupsi, penindasan, meningkatnya kejahatan di bawah pemerintahan Presiden Dina Boluarte. Jadi pengangguran yang membesar. Lalu Nepal kita sudah pernah bahas ya, sampai PM-nya kemudian digulingkan tahun lalu ya, dievakuasi tahun lalu di Bangladesh ya. Sheikh Hasina yang sudah berkuasa lebih dari 15 tahun itu harus melarikan diri ke India, kemudian ya Indonesia kemarin bulan Agustus, Filipina, Kenya. Jadi di berbagai belahan dunia itu mulai sangat kelihatan bagaimana Gen Z ya. Gen Z ini kan memang hidup dalam dunia digital. Mereka menganggap bahwa nah ini saya mau ini sebenarnya kita ada Indonesia Millennial and Gen Z Report yang dibuat oleh IDN, ini yang 2026 diluncurkan bulan yang lalu ya di Indonesia Summit. Itu di sini juga kami membuat survei melibatkan 1.500 millennial and Gen Z. Buat mereka itu protes digital itu ya protes gitu ya. Jadi aksi, Mbak, ya itu bukan ya itu bentuk mereka lebih banyak sebetulnya melakukan protes digital karena menganggap bahwa protes digital ya protes, nggak ada bedanya ya. Nah jadi prioritas di mata elit buat mereka tuh sangat jauh dari kehidupan sehari-hari dan ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh Gen Z ini ya. Nah itu yang apa namanya yang terjadi sehingga kemudian mereka memilih untuk mengkonsolidasikan, dan apa yang terjadi di negara lain itu menginspirasi karena mereka kan melihat, mereka ini kan melihat semua yang terjadi di negara lain ya, karena mereka selalu ada di internet, mereka selalu online ya, ngelihat wah di Nepal seperti ini, bahkan di Nepal ada yang mengibarkan bendera One Piece karena terinspirasi Indonesia, terinspirasi Indonesia juga mengibarkan bendera One Piece. Apa namanya sebagai bendera melawan kezoliman dan kekuasaan ya. Nah ini yang apa namanya yang sedang terjadi, dan yang menyatukan itu sama ya, yang menyatukan itu sama. Seperti juga yang survei ini ya. Jadi menurut survei ini misalnya lebih dari separuh responden, karena ini di 12 kota besar ya. Untuk yang di kota dan kabupaten 54% menyatakan ketidakjelasan politik dan janji yang tidak ditepati membuat ketidakpercayaan kepada politik dan politisi. Maksudnya berarti di sini kepada kekuasaan juga ya. Dan jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan 43% yang ada di apa namanya di pedesaan. Di pedesaan itu lebih apa namanya lebih tinggi ya, 54%, di kota itu 43% ya. 62% distrust ke institusi politik karena apa? Karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 48% karena kurang transparansi dan skandal politik. 48% distrust terjadi, ketidakpercayaan terjadi karena ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Jadi hampir sama Gilang dan teman-teman semuanya di berbagai negara itu
Gen Z melihat bahwa apa yang menjadi ketakutan dan kecemasan mereka, karena mereka ini kan adalah masa depan ya. Sekarang, tapi itu nggak diperhatiin, pemerintah punya prioritas yang lain. Nah sangat mungkin itu juga terjadi di Indonesia. Jadi misalnya apa namanya pertanyaan soal job creation apa segala macam, itu menjadi biaya sekolah yang murah ya, biaya kuliah yang murah, ke biaya pangan yang terjangkau segala macam, itu yang menjadi concern mereka. Climate ya. Jadi kebanyakan kalau diperhatikan negara-negara yang dimana terjadi protes dari Gen Z itu juga negara-negara di mana kondisi perubahan iklim atau climate-nya itu parah, jadi rusak. Jadi Gen Z itu sangat concern dengan seperti itu ya. Kita lihat misalnya sekarang salah satu ikon dari Gen Z siapa? Hari-hari ini Sumut Flotilla, Greta Thunberg, aktivis climate dari Swedia. Itu kan Gen Z dia, ya luar biasa dampaknya. Terhadap upaya untuk konvoy ya, flotilla untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan untuk Gaza ya, itu juga Gen Z. Jadi memang mereka bersama-sama, mereka biasanya tuh nggak terlalu ada pemimpinnya, jadi semuanya solidaritasnya setara, dan karena itu justru sulit sebetulnya untuk dimatikan, quote unquote ya, karena hampir semuanya sama, meskipun ada wajah seseorang misalnya kayak di Nepal, tapi rata-rata biasanya mereka itu hampir nggak ada satu leader yang kemudian bisa dipatahkan oleh kekuasaan. Nah ini yang harus menjadi perhatian ya. Bahkan terakhir mungkin kenapa pemerintah ya dimanapun ya jangan coba-coba untuk berbuat zolim, karena kecenderungan bahwa Gen Z ini makin bold ya, makin semangat, makin punya solidaritas untuk melawan kezoliman ya, dan mereka mungkin memulainya dari online ya. Seperti survei di sini juga mengatakan bahwa 1 dari 5 anak muda menganggap protes digital sebagai tanggapan langsung terhadap kegagalan pemerintah dan kegagalan kebijakan publik. Nah, mulainya dari timeline, dari media sosial, tapi kemudian juga itu bisa mendorong bersama-sama untuk turun ke jalan. Nah, kita berharap bahwa semua pemerintahan, termasuk pemerintah Indonesia, semua politisi, baik itu di eksekutif maupun di legislatif, itu memperhatikan dengan seksama sehingga jangan sampai hal seperti itu terjadi. Jadi harus tidak buta, tidak tuli untuk mendengarkan aspirasi, apalagi Gen Z ini hampir 28% dari populasi Indonesia. Kalau menurut survei BPS terakhir itu jumlahnya 74, sekian juta. Hampir 75 juta. Mereka adalah kelompok demografi terbesar menurut populasi Indonesia saat ini. Jadi bayangkan kalau mereka marah, mereka merasa bahwa kepentingannya, masa depannya terganggu oleh keputusan-keputusan politik yang tidak berpihak kepada rakyat, kepada masa depan mereka, maka mereka bisa menjadi lead ya, menjadi anchor, menjadi jangkar dari sebuah gerakan, dan itu sudah terjadi di negara lain. Apakah kita harus menunggu bahwa itu terjadi di negara kita? Kita tidak berharap, karena mereka juga nggak mau sebetulnya, ya. Mereka nggak mau sampai harus ada jatuh korban, ya. Tetapi mereka merasa Gen Z ini masa depan mereka sekarang sedang dipertaruhkan oleh para pembuat kebijakan, yang jangan sampai mereka pembuat kebijakan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, termasuk masa depan dari Gen Z. Nah, ini yang ingin kita ingatkan, karena sudah kejadian. Yang terakhir adalah Maroko. Kita nggak tahu negara mana lagi.
Gen Z yang kelahiran tahun 97 sampai 2010 Mbak ya. Ternyata 2010 2012 masih masuk ya. Gen Z ya. Ya. Terutama terkait lapangan pekerjaan dan kepastian setelah mereka lulus. Itu yang mereka 97 sampai 2012 masih ya. menjadi kegelisahan ya, Ya. masih harus menjadi fokus kita. Mbak Uni, terima kasih Ya, untuk dua sama-sama. pembahasan kita di POV Times kali ini. Kita bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat selalu.